Eranya kepemimpinan super atau super leader itu sekarang ini udah berakhir. Saat ini adalah eranya super leader dan juga super team atau super followers. Di mana dalam sebuah tim, leader nggak lagi terbebani dengan kewajiban memecahkan teknis masalah, memotivasi tim, menjadi satu-satunya sumber ide di dalam tim, tahu segala hal, menjadi satu-satunya sumber energi untuk semua timnya, itu udah nggak lagi ya. Nah, sekarang ini udah nggak bisa lagi pengikut atau follower hanya nungguin perintah atasan, meminta arahan, yang biasa sering terjadi tuh ya, arahannya gimana Pak? Gitu. Terus nungguin tugas, nunggu dikembangin oleh atasan, terus menyalahkan atasan kalau sesuatu terjadi di dalam timnya. Ya habisnya bos gua sih nggak ngasih gua pekerjaan yang jelas, habisnya bos gua juga nggak ngembangin gua sih, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi follower yang hanya tergantung ya dari atasan, ya menghilangkan tanggung jawab followers tentunya itu. Nah, dan sekarang juga udah nggak bisa lagi leader menjadi orang yang sangat dikagumi gitu, harus dikagumi oleh bawahannya, harus jadi yang paling pinter. Terus udah nggak bisa lagi juga leader jadi orang yang paling pintar sendiri di dalam tim. Seneng, egonya terangkat kalau bawahan meminta arahan gitu. Padahal kalau bawahan selalu meminta arahan itu adalah tanda-tanda kalau bawahannya nggak mandiri gitu. Dan nggak bisa lagi leader itu menjadi orang yang harus menjadi orang yang paling berkarisma di dalam timnya, atau charismatic leadership itu udah nggak lagi gitu. Udah nggak bisa lagi juga leader menjadi orang yang paling pintar di dalam tim. Seneng banget nih ketika bawahan meminta arahan dan ngerasa nggak punya waktu untuk memandirikan bawahan, nggak punya waktu untuk membangun hubungan dengan tim, dan nggak sadar pelan-pelan leader membuat timnya jadi beban. Jadi membuat timnya itu adalah beban, ya leadernya sendiri gitu. Leadership followership transformation adalah pendekatan transformasi kepada leader dan juga follower, sehingga interaction atau berdua-duanya ini saling melakukan tindakan antara leader dan follower itu menjadi hubungan yang tidak ada ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Leaders tidak punya ketergantungan dengan followers, followers juga tidak punya ketergantungan dengan leader. Tapi dua-duanya adalah saling bergantung ya, saling mempengaruhi satu sama lainnya. Saat ini hubungan leader dan follower dituntut untuk memiliki interaksi hubungan yang sama-sama positifnya, sehingga menuju ke arah yang sama dengan energi yang sama-sama. Seperti kereta Shinkansen yang bisa melaju sangat cepat sampai dengan 300 km per jam. Karena apa? Karena di setiap gerbongnya itu punya mesin sendiri. Jadi bukan hanya di kepalanya aja yang narik yang punya mesin, tapi di setiap gerbongnya. Begitu juga dengan leadership followership transformation. Leader dan follower punya mesin motivasinya masing-masing, mampu memecahkan masalahnya, punya energinya masing-masing, dan komitmennya masing-masing. Tidak ada yang harus membangun komitmen satu dengan yang lainnya, tapi arahnya tetap sama. Dan saya yakin ketika leadership dan followership transformation ini terjadi, baik itu di organisasi, di perusahaan, di keluarga, di sekolah, dan masing-masing bergerak secara organik, ini dapat mentransformasi bangsa ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita sama-sama diskusi di Personal Transformation to Nation Transformation tanggal 24 Agustus 2021.